Saya Muhammad Al-Fadhil Abu Bakar, kelas C dengan NIM 20120103. Di sini saya akan mengerjakan tugas 14 mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Di sini saya membuat rangkuman dengan judul metode Mora. Metode Mora adalah teknik yang digunakan untuk memilih atau mengevaluasi alternatif berdasarkan beberapa kriteria tujuan tujuan yang berbeda. Metode Mora bekerja dengan cara memberikan bobot pada setiap kriteria yang relevan dengan keputusan yang akan diambil. Setelah bobot ditentukan, metode ini menggunakan perhitungan perbandingan untuk menentukan peringkat relatif dari setiap alternatif. Metode ini memungkinkan untuk menyeimbangkan berbagai kriteria yang memiliki tingkat atau prioritas yang berbeda. Proses dari metode Mora ini melibatkan langkah-langkah seperti yang pertama menentukan kriteria yang relevan untuk evaluasi, kedua memberi bobot pada setiap kriteria untuk mencerminkan tingkatnya pentingnya kriteria tersebut, ketiga normalisasi data jika perlu untuk memastikan bahwa semua kriteria diukur dalam skala yang sama, yang keempat mengalihkan bobot dengan nilai yang dinilai dari setiap kriteria untuk setiap alternatif. Kelima, menjumlahkan hasil perkalian dengan setiap alternatif. Keenam, memberikan peringkat pada alternatif berdasarkan total hasil dari langkah sebelumnya. Di sini kita masuk ke rumus metode Mora. Yang pertama, menginput nilai kriteria, menentukan tujuan untuk mengidentifikasi atribut evaluasi yang bersangkutan dan menginput pada nilai kriteria pada suatu alternatif di mana nilai tersebut nantinya akan diproses dan hasilnya akan menjadi sebuah keputusan. Yang kedua, membuat matriks keputusan. Rumusnya seperti ini. Keterangannya XIJ sama dengan respon alternatif J pada kriteria I. I sama dengan 1, 2, 3 sampai N adalah nomor urutan atribut atau kriteria. J 1, 2, 3 sampai M adalah nomor urutan alternatif. X sama dengan matriks keputusan. Setelah itu ketiga, matriks normalisasi bertujuan untuk menyatukan setiap elemen matriks sehingga elemen pada matriks memiliki nilai yang seragam. Bentuknya seperti ini. Keterangannya XJ sama dengan matriks alternatif J pada kriteria I sama dengan 1, 3 sampai J adalah nomor urutan atribut atau kriteria, J sama dengan 1, 3, M adalah nilai urutan alternatif, X kali IJ. Matriks normalisasi alternatif J pada kriteria I. Di sini 4, menghitung nilai optimasi untuk menandakan bahwa sebuah atribut lebih penting itu dikalikan dengan bobot yang sesuai. Ya seperti ini. Sini keterangan 1, 2, 3 sampai 3 adalah atribut atau kriteria dengan status maksimum. G sama dengan G tambah 1, G tambah 2, G tambah 3 sampai Gn adalah nilai atribut atau kriteria dengan status minimiset. Y kali J sama dengan matriks normalisasi max min alternatif J. Setelah itu yang terakhir perankingan. Nilai YI dapat menjadi positif atau negatif tergantung dari total maksimal atribut yang menguntungkan dalam matriks keputusan. Sebuah urutan peringkat dari YI menunjukkan pilihan. Dengan demikian alternatif terbaik memiliki nilai YI tertinggi sedangkan alternatif terburuk memiliki nilai YI terendah. Itu di sini. Di sini kita memiliki ada 5 kriteria dengan kodenya C1 sampai C5 dengan nilai bobotnya 45, pertama 20, 30, 20, 15 dan 10. Di sini akademik itu benefit, sifat profesional benefit, sifat berpikir benefit, sifat ekspektasi coach, sifat kepemimpinan coach. Di sini kita menentukan di sini bobot dari 20
kita kalikan dengan 0,01 sampai seterusnya, jadi 0,2 hasilkan. Begitu pula dengan sifat profesional, 30 dikali dengan 0,01 sampai sifat kepemimpinan juga sama. Di sini kita memiliki total bobot 0,95. Sebenarnya kita total bobot sama dengan zoom dari akademik C1 sampai C5, cari jumlah. Ini di sini kita akan menentukan nilai kriteria bobot dan alternatif. Di sini adalah nilai bobotnya tiap ini kita akan merubah nilai kriteria menjadi sebuah matriks keputusan. Di sini nilai pertama 60 Tonio Rihi pertama. Sini nilainya 60 kita kalikan dengan 0,01 hasilnya 60. Begitu juga dengan di sini kita 100 dikali 0,01 sampai begitu juga sampai ke alternatif kelima, seperti ini juga 90 dikali 0,1 semua dikali 0,1. Ini adalah bilangan terbagi. Untuk mendapatkan nilai kita masukkan dengan SQRT nilai ini dipangkatkan alternatif pertama dipangkatkan 2 ditambah alternatif kedua dipangkatkan 2 dijumlahkan lagi alternatif ketiga semua dipangkatkan 2 sampai alternatif kelima untuk mendapatkan pembagi dari kriteria yang pertama. Begitu juga kriteria kedua. Seperti ini. Setelah itu kita masuk ke normalisasi. Di bagian normalisasi, alternatif pertama kita bagikan dengan pembagi untuk kriteria pertama seperti ini. Begitu juga alternatif kedua kita bagikan dengan bagi kriteria yang pertama ini sampai selesai alternatif kelima. Di bagian kriteria kedua sama juga, alternatif pertama di kriteria kedua dibagi dengan hasil pembagi dari kriteria kedua yang tadi. Begitu pula sampai ke alternatif kelima dengan kriteria kelima. Sini optimasi nilai atribut kita pakai nilai bobot yang di atas tadi 0,1, 0,3, 0,2 sampai 0,1. Sini untuk optimasi atributnya cari nilai yang pertama nilai alternatif pertama kriteria pertama kita kalikan dengan nilai bobot yang di kriteria pertama itu enter. Untuk alternatif kedua sama juga kita kalikan dengan nilai bobot kriteria pertama sampai kriteria kelima dengan untuk mencari alternatif pertama kita kalikan dengan kriteria dari nilai bobot kriteria kelima sampai selesai. Setelah itu kita cari untuk perankingan. Yang pertama kita cari nilai maksimalnya.
nilai maksimal, kita jumlahkan semua nilai benefit dari C1, C2 sampai C3 itu benefit, kita jumlahkan di tanda pertama, hasilnya seperti ini, cari nilai maksimal. Alternatif kedua sama juga, kita cari dari kriteria alternatif kedua, kriteria pertama sampai kriteria ketiga kita jumlahkan, begitu juga sampai alternatif ketiga, alternatif kelima. Di sini kita mencari nilai min atau nilai minimal. Kita kurangkan dari bilangan quotes yang alternatif kriteria keempat dikurang dengan kriteria kelima karena dia sama-sama quotes. Sampai alternatif kelima kita kurangkan juga dari kriteria keempat sampai kriteria kelima karena dia nilainya quotes. Setelah itu kita cari nilai YI nya. Rumus untuk mencari nilai YI yaitu nilai maksimal dikurang nilai minimal untuk alternatif pertama, begitu pula sampai alternatif kelima, nilai maksimal dikurang nilai minimal. Di sini saya sudah dapat rankingannya, yaitu nilai tertinggi dia mencari ranking pertama atau alternatif terbaik. Itu saya dapat saya jelaskan tentang metode Mora. Sekian dan terima kasih.